Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 807 tidak terduga. 1. Dimas Wu muncul tiba-tiba, satu gerakan cepat dan kuat, dan tanpa diduga. Sementara cakarnya mencengkeram Argo Feng, aura yang luar biasa bergerak dan menyerang Argo Feng bersama-sama. Argo Feng tidak memiliki waktu penyangga sama sekali, dia hanya merasa seperti membunuh, dan ketika kematian melanda, hatinya tidak bisa menahan untuk meledak dua kali. Destroyer Wind. Antara hidup dan mati, Argo Feng tiba-tiba meraung, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi angin, dan menghilang dalam sekejap, dan dia tidak tahu ke arah mana dia akan melarikan diri. Destroyer Wind adalah teknik melarikan diri yang sangat pintar yang disempurnakan oleh Argo Feng. Melihat Argo Feng menghilang tiba-tiba, Dimas Wu mencibir. Cakar tajamnya tiba-tiba berubah arah dan meraihnya ke tempat lain. Kekuatan tak terlihat keluar melalui tubuh dan berubah menjadi kekuatan kehampaan, mengunci tempat itu sepenuhnya. RGGH. Di bawah cengkeraman cakar tajam Dimas Wu, tubuh Argo Feng menghilang seperti angin dan muncul kembali, dan pada saat ini, dia merasa tak berdaya dengan kekuatan kehampaan Dimas Wu. Ayah. Ketua besar. Ketika Argus Feng dan beberapa sesepuh melihat ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi gugup dan berseru. Ekspresi Argo Feng saat ini juga ngeri. Ia tidak menyangka Dimas Wu bisa mengalahkan jurusnya. Dimas Wu tidak mempedulikan reaksi siapapun, ia tetap memegangi Argo Feng, dengan tangan satunya ia langsung mengepalkan tangannya dan memukul Argo Feng dengan keras. Ini adalah pukulan yang paling sederhana, tetapi gaya ledakannya adalah yang terbesar. Argo Feng sudah merasakan pukulan tinjunya, otot-otot wajahnya bergetar, dan jantungnya bergetar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia langsung meledak dengan sekuat tenaga, menerobos kurungan tubuhnya, dan membantingnya dengan pukulan. Pukulannya sederhana dan cepat, dan dia tidak berusaha, dia hampir melawan dengan nyawanya, dan pukulannya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Baang! Tinju keduanya bertabrakan, kekuatan mereka saling bertabrakan, dan suara keras dan memekakkan telinga meletus, mengaduk energi yang menghancurkan dunia. Baik Dimas Wu dan Argo Feng dipengaruhi oleh energi yang kuat ini. Namun, Dimas Wu masih di tempat yang stabil seperti Gunung Tai, sedangkan Argo Feng terkena bombardir. Seluruh tubuhnya langsung terlempar ke udara. Setelah terbang cukup jauh, ia jatuh ke tanah dengan keras. Argo Feng yang selalu tak terkalahkan akhirnya kalah kali ini. Dia jatuh ke tanah, alisnya mengerutkan kening kesakitan, matanya melepaskan kesuraman yang dalam, dan tubuhnya untuk sementara lemas dan tidak bisa bergerak. Penonton semua membatu, pembalikan seperti itu begitu dramatis, tak terduga dan mengejutkan, meskipun reaksi Argo Feng sangat super cepat. Serangan baliknya sangat kuat, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Dimas Wu. Akhir ini sangat memukul banyak orang yang hadir. Terutama Argus Feng, dia sangat marah sampai akan meledak. Dia penuh dengan pikiran bahwa jika ayahnya turun tangan, Dimas Wu pasti akan mati, tetapi Dimas Wu tidak hanya selamat dari bencana, tetapi membalikkan keadaan dan mengalahkan Argo Feng yang kuat. Fakta ini merupakan pukulan paling parah bagi Argus Feng, dan dia tidak bisa menerimanya. Tempat besar itu kembali sunyi senyap. Argo Feng berbaring diam di tanah, perlahan-lahan mengambil peruntungannya untuk menghilangkan cederanya. Setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di matanya dan tubuhnya melompat. Dia berdiri dengan ringan, menghadap Dimas Wu, dan berkata dengan dingin, Adam Fu bisa mati di tanganmu. Tidak diherankan. Menantu bodoh yang hebat, bab 808 tidak terduga. 2. Ketika Dimas Wu mendengar kata-kata itu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tetap menjaga wajahnya tetap dingin,
dan berkata dengan pelan, "Tentu saja, bagaimanapun, kamu akan segera ikut bersamanya ke alam baka sana." Suara Dimas Wu tidak hangat, dan kata-katanya cukup menjengkelkan. Kepercayaan dirinya telah merajalela, sepertinya dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa membunuh Argo Feng. Argo Feng mendengar apa yang dikatakan Dimas Wu, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi gunung es, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin. Dia dengan samar menatap Dimas Wu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, kuharap saat kamu menghadapi kematian, juga bisa tetap sangat tenang dan percaya diri seperti ini." Setelah kata-kata itu dilontarkan, Argo Feng tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan energi sejatinya, dengan cepat mencubit tangannya dengan tangannya, dan perlahan menari di depan dadanya. Saat dia menari tangannya, dia berkata dengan dingin, "Semua hal di dunia ini untuk aku gunakan." Tiba-tiba, langit bergelombang dan udara luas bergetar. Seluruh pemandangan ditiup dengan hembusan angin kencang. Angin seperti pisau, menyengat kulit orang. Gunung dan pepohonan di sekitarnya semuanya terpengaruh dan terguncang. Tangan Argo Feng sepertinya mengaduk-aduk dan mengubah alam. Boom-boom. Pada saat situasi berubah, suara guntur mengikuti satu demi satu, dan langit menggelegar. Dua kekuatan alam angin dan guntur pecah pada saat bersamaan, berubah menjadi badai petir. Kecepatan menari di tangan Argo Feng tiba-tiba bertambah cepat, dan badai petir tiba-tiba menyapu Dimas Wu dengan ganas. Dimas Wu langsung berada di tengah badai. Pakaiannya yang compang camping dipotong menjadi serpihan oleh pisau angin yang tajam. Potongan-potongan itu jatuh, menampakkan otot yang kuat, dan guntur dan kilat berderak dan berjalan di kulitnya. Pada saat ini, tangan Argo Feng tiba-tiba berhenti menari. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan perlahan-lahan menekannya. Gerakannya tidak dapat diprediksi dan tampak misterius. Detik berikutnya, melihat puncak badai di atas kepala Dimas Wu, menghantam Dimas Wu. Tiba-tiba, Dimas Wu berada di bawah tekanan yang ekstrim, dan tanah di bawah kakinya retak terbuka. Wajah Dimas Wu berubah, dan sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, dia membanting tangannya ke atas dan mengangkat langit, menahan gunung besar yang telah runtuh itu. Pada saat itu, Dimas Wu tertekan oleh badai petir di kepalanya, dan tubuhnya terus-menerus tertiup angin kencang seperti pisau. Dia sekarang malu di semua sisi dan dikelilingi oleh bahaya. Namun, bagaimanapun juga, Dimas Wu berhasil menahannya. Setelah Dimas Wu memegang langit dengan tangannya, langit itu tetap di udara, dan tidak bisa ditekan setengah menit pun. Setelah melihat ini, wajah beku Argo Feng sedikit berubah, dan ekspresinya terkejut. Dia tidak menyangka Dimas Wu dapat menahan serangan badai gunungnya dengan kedua tangan. Yang lain, melakukan yang terbaik untuk mengabaikan tekanan yang dibawa oleh angin tak terbatas, menyaksikan pemandangan aneh di medan perang dengan sesak napas. Dimas Wu ini benar-benar mengejutkan, bisa menahan kekuatan gunung ketua besar dengan kekuatan fisik. Gunung ini memiliki 50.000 kek, jangankan tekanannya, beban ini cukup untuk menghancurkan siapapun. Tapi Dimas Wu tiba-tiba menahannya, sungguh luar biasa. Kimbo Situ berseru dengan hati yang mengejutkan. Ini hanya untuk sementara. Setelah beberapa saat, dia pasti akan dihancurkan. Frankie Yin berkata dengan suara yang dalam, dengan marah. Setelah mendengarkan, sesepuh kedua tidak bisa menahan untuk tidak ikut berkata, ya, dia sekarang berada di ujung kekuatan. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia pada akhirnya akan ditekan oleh serangan ketua besar. Jelas, para sesepuh ini semua tahu akan gerakan Argo Feng yang tak terkalahkan. Sylvia Bai, yang berada di samping, tidak bisa menahan keringat untuk Dimas Wu, hatinya hampir hancur, dan kegugupannya menyapu dirinya sepenuhnya. Namun Dimas Wu sendiri tenang dan kalem. Sambil terus memegangi gunung di atasnya, ia membuka bibirnya dengan ringan,
dan berkata dengan dingin kepada Argo Feng, "Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka yang akan menghadapi kematian. Aku takutnya itu adalah kamu." Ketika Argo Feng mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Sebelum sempat bereaksi, Dimas Wu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat agung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.